Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Ini kan sekarang kita lagi melalui masa krisis seperti itu. Dari berbagai sektor, dari berbagai bidang, terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan ketika kita ingin melakukan sinergi, apakah kita memang harus merasakan krisis dulu baru kita mulai sinergi, atau di setiap situasi dan kondisi kita bisa mulai sinergi itu sendiri? Biasanya kalau orang itu dikasih nyaman, itu nggak mau sinergi. Jadi musuh sinergi itu ada 3 yang paling besar. Pertama, egosentris ya, keuntungan buat saya apa. Yang kedua, iri hati. Dia mau bersaing. Jadi berapa banyak orang itu akhirnya menggunakan resource yang sama, tapi kerjaannya bisa beda, hasilnya, resultnya akan lebih variatif, lebih besar gitu. Coba bayangkan negara-negara besar seperti China, ya, Soviet, Amerika, bahkan India yang banyak orangnya, itu kalau sinergi bagus gitu. Tapi ketika kuat sama kuat resource-nya sama, yaitu ngambil apa itu aluminium ya, aluminium itu ada di Indonesia. Waduh, itu Indonesia jadi korban nih, sumber daya alam. Akhirnya Indonesia memilih China misalnya, ya, memilih Amerika gitu. Sebenarnya kalau mereka sinergi, 2 negara itu untung, Indonesia juga untung. Jadi egois, ya, iri hati, dan yang ketiga itu aroganisme. Arogan itu bicara mengenai saya bisa kok, nggak mau rendah hati gitu. Pak Hengki bisa menjelaskan bahwa manusia yang berkorban itu bisa sinergi. Manusia yang mau menderita itu bisa sinergi. Manusia yang rendah hati itu mau sinergi. Jadi bagi saya, apakah situasi yang nyaman membuat orang sinergi? Enggak. Situasi yang menekan. Ya, seperti COVID ini mau nggak mau kita sinergi. Di era new normal yang akan datang ya, dibutuhkan pastinya strategi. Dan mungkin ada nggak strategi-strategi khususnya supaya bisa sukses juga menghasilkan impact ke orang-orang di sekitar? Ya, salah satunya untuk kita di new normal kan harus memanfaatkan platform digital ya. Ya, supaya kita bisa tetap eksis di tengah krisis. Ya, jadi di tengah krisis kita tidak kritis gitu. Nah, buat saya ada 3R ya. 3R yang harus kita miliki sebagai modal sinergi. Yang pertama adalah right mentality. Ya, kita harus punya mentalitas yang benar. Salah satu mentalitas yang benar adalah mentalitas yang agile. Nah, untuk kolaborasi, inisiatifnya dari kita, jangan tunggu diajak. Ya, harus punya mentalitas yang agile, harus cepat. Ya kan, saya harus inisiatif, ya ditolak ya udah. Ya kan? Kalau ya harus agile, harus cepat. Inisiatif from us. Ya, buah-buah sinergi apa sih? Kerjasama, kolaborasi. Nah, untuk bisa kerjasama, kolaborasi, inisiatifnya dari kita. Agile, initiative from you. Nah, itu sama, itu apa yang saya lakukan gitu loh. Salah satu right mentality, salah satunya adalah harus agile, harus cepat. Inisiatifnya dari kita. Ya, kalau masalah kolaborasi di digital, jangan tunggu diajak. Kita yang ngajak. Agile mentality itu penting. Yang kedua, ya, mentalitas yang tadi Pak Hengki bilang juga, accountable, yang bisa dipercaya, yang orang-orangnya, kita harus jadi mentalitas yang accountable, yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab. Kalau kita nggak punya mentalitas itu, ya orang nggak mau bersinergi sama kita. Sekali sinergi, kapok. Kapok, kecuali dia baik ya. Dia kasih kita kesempatan terus. Ya kan? Tapi dari kitanya, kita harus punya mentalitas yang accountable. Bertanggung jawab, bisa dipercaya. Yang ketiga adalah mentalitas yang abundance. Ya. Jadi agile, accountable, abundance. Yang mau berbagi, jangan pelit ilmu deh. Kalau kita berbagi kan kita bijak ya. Kalau bijak kan Tuhan kasih hikmat terus ya kan. Kita harus mentalitasnya abundance, jangan scarcity atau kayak itu kalau kita berbagi ntar orang tahu, ntar orang niru, ntar orang duplikat gitu kan. Duplikat nggak izin ya, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berbagi. Ya, pertama yang saya mau share tentang right mentality, kita harus agile, kita harus accountable, dan kita harus abundance, berbagi terus, ngucur terus gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Nah, mungkin ada nggak strategi-strategi atau mungkin tips khusus untuk kita bisa memilih partner atau mungkin teman yang tepat untuk bersinergi seperti itu? Ada, saya kasih tampilannya ya. Partner yang tepat itu bisa share goal. Jadi goalnya masih bisa sama.
Kedua, kasih feedback, jangan diem aja. Nah, keempat ini communication-nya nyambung. Jangan cuma jadi pendengar, mesti ada interaksi. Nah, ini yang paling penting yang keempat itu. Kalau mau sinergi dengan teman, itu harus bisa kasih encouragement. Jangan kritik terus. Jangan sampai kayak begini, partner itu. Ini namanya bukan sinergi. Kapan orang ini bisa gini? Kalau dia egosentris, kalau dia iri hati, kalau dia sombong. Pasti begini. Pasti begini. Mungkin Pak Hengki mau menambahkan, silakan. Sebetulnya banyak teorinya ya, banyak teorinya. Nah ini kan mau the new normal ya, the new normal. Jadi kalau kita mau bersinergi, jadilah kita orang yang tepat buat orang lain gitu. Jadi kalau dia orangnya dominan, nah kita harus tidak boleh dominan. Kalau orangnya kurang inisiatif, saya yang berinisiatif. Jadi kita harus bisa memainkan 4 warna yang Pak Yakob dan tim sudah lama sekali definisikan gitu. Nah ini yang tingkat tersulit menurut saya. Jadi kita seolah-olah berubah kepribadian, tetapi sebetulnya bukan berubah. Sesaat kita menyesuaikan supaya orang tersebut merasa comfortable dulu, gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya pengen dengar nih, pernah nggak sih dalam berpartner atau memilih tim itu salah dan sharing gitu, Pak? Boleh nggak? Kira-kira resikonya apa dan apa yang dipelajari dari pengalaman hidupnya Pak Hengki? Gitu. Kita pengen dengar wisdomnya Bapak. Iya. Pastinya banyak ya, bukan ada ya, tapi pastinya banyak gitu. Nah, tapi satu hal yang kita nggak boleh berhenti itu belajar. Jadi dipelajari semuanya. Kenapa saya gagal dengan orang ini? Kenapa saya gagal dengan orang ini? Sampai akhirnya saya menemukan 5P di dalam sinergi. Ini adalah pembelajaran saya dari kegagalan bersinergi. Akhirnya saya menyimpulkan ada 5 hal. Nah, yang pertama adalah purity. Purity itulah kemurnian pada saat motivasi kita bersinergi apa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah power. Jadi kalau kita bersinergi dengan orang yang powernya lebih tinggi, biasanya dia yang pengen ngatur kita. Dia akan melihat karyawan kamu berapa, revenue kamu berapa, dari pertanyaan-pertanyaan itu mereka akhirnya tahu, oh sebetulnya gue lebih besar dari elu, gue lebih pengalaman dari elu, gitu. Nah, mulai ada penekanan-penekanan pada saat negosiasi berjalan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tujuan. Tujuan mana nih yang kita bukakan? Tujuan jangka pendek atau tujuan keseluruhannya? Nah, ini juga jadi masalah. Keempat adalah kebanggaan. Jadi dia punya kebanggaan. Nah, yang kelima... Kompetisi ya, Pak, jadinya kompetisi. Iya, betul. Ya. Yang kelima adalah praise. Praise itu siapa yang bakal dapat pujian. Nah, ini yang banyak gagal. Maksudnya gini, kita harus memberikan recognition jauh lebih besar kepada tim back office daripada tim yang selalu tampil di depan. Nah, kita sebagai anak-anak muda, kita harus cukup peka. Kalau kita ada di garis depan, kita jangan terlalu banyak mengambil kredit. Kalau kita di garis depan, kita harus banyak memberikan kredit. Jadi ini adalah 5 hal yang saya dapatkan di dalam kegagalan maupun keberhasilan yang saya dapatkan selama ini. Berbicara tentang sinergi, kita butuh wisdom atau kebijaksanaan. Nah, bagaimana sih seseorang menggunakan kebijaksanaan atau wisdom dalam bersinergi bersama orang-orang atau partner-partner yang mungkin secara langsung tuh belum terlalu dekat, koneksinya belum terlalu baik. Koneksi wisdom dengan sinergi itu ada di otak kita. Jadi, pengertian dari wisdom itu adalah sinkronisasi data dari masa lalu yang dibawa ke sekarang. Lalu dia bisa mengambil hikmahnya, dia bisa mengambil benang merahnya, dia bisa mengambil pembelajarannya, dia bisa mengevaluasi apa yang baik, yang buruk, yang baik diambil, yang buruk dihindari. Nah, itu wisdom. Sedangkan revelation itu bicara mengenai sekarang ke depan. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan itu belajar dari wisdom. Jadi sebetulnya revelation atau prediksi masa depan itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak punya wisdom masa lalu. Nah, berarti di sini hari ini itu bicara mengenai apa? Sinergi masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi otak kiri dan kanan itu mesti sinergi. Jadi sebetulnya kalau bicara mengenai hikmat smart listener itu
harus ada sinergi dengan revelation. Kalau wisdom aja tanpa revelation, kita hanya belajar dari masa lalu. Revelation aja tanpa hikmat, kita akan membuat sebuah perkiraan tanpa data. Jadi the power of now itu penting sekali. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.